Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang cerita murid calon arang yaitu Badarawuhi. Silahkan disimak ceritanya. Di lereng Gunung Lawu, angin malam berhembus membawa aroma kemenyan yang dibakar di altar-altar tua. Desa-desa kecil di sekitar hutan hidup dalam ketakutan akan nama seorang perempuan sakti bernama calon arang. Dari balik bayangan kabut, cerita tentang murid-muridnya menyebar luas, menambah rasa ngeri di hati rakyat. Di antara murid-murid itu, satu nama sering disebut dengan bergetar, Badarawuhi. Sosoknya digambarkan sebagai wanita muda berparas menawan, namun matanya menyimpan kegelapan yang sulit ditebak. Ia belajar ilmu hitam dengan tekun, menelan setiap mantra dan rajah yang diajarkan gurunya. Rakyat percaya, Badarawuhi adalah pewaris ilmu paling berbahaya di antara semuanya. Malam-malam mereka dilalui dengan doa, berharap tidak bertemu dengannya di jalan. Aura mistis selalu mengikuti setiap kisah tentang dirinya. Ia tumbuh sebagai bayang-bayang menakutkan yang menghantui mimpi rakyat Jawa. Badarawuhi dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang memikat, tetapi juga karena kecerdikan serta keberaniannya dalam mendalami ajaran sang guru. Di balik senyum samar yang menawan, tersimpan hati yang dingin dan ambisi yang membara. Malam demi malam ia habiskan di pendopo tua, membaca naskah kuno penuh aksara Jawa kuno yang berisi mantra-mantra kelam nan terlarang. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena gairah ingin menguasai seluruh ilmu hitam yang diwariskan calon arang dengan sempurna. Para murid lain merasa gentar bila berhadapan dengannya, sebab tatapan matanya mampu membuat bulu kuduk berdiri seketika. Badarawuhi seakan terlahir untuk menyatu dengan kegelapan yang tak terpisahkan. Suara bisikan gaib sering terdengar di telinganya, memandu langkah-langkahnya semakin jauh ke jalan yang menyesatkan. Ia mulai dipercaya oleh gurunya untuk memimpin ritual-ritual kecil penuh darah. Perlahan, pengaruhnya menyebar ke seluruh desa yang dicekam rasa takut. Desa yang dahulu tenang kini mulai diliputi kabut misteri yang tak pernah reda. Angin malam membawa bisikan lirih yang terdengar seperti tangisan anak kecil, membuat warga ketakutan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Badarawuhi kerap terlihat berjalan sendirian di pematang sawah saat bulan purnama bersinar terang. Dari kejauhan, tubuhnya tampak melayang perlahan seolah tak menyentuh tanah sama sekali. Warga yang nekat mengintip hanya berakhir jatuh sakit dalam waktu semalam. Di pasar, kabar tentang kekuatan gaibnya menyebar lebih cepat daripada bau dupa yang terbakar. Nama Badarawuhi menjadi tabu untuk diucapkan terlalu keras, seakan bisa mengundang kehadirannya. Namun di mata sang guru, ia adalah murid yang paling menjanjikan. Keheningan desa berubah menjadi panggung kegelapan bagi ambisinya yang tak terbendung. Setiap malam Jumat Kliwon, Badarawuhi bersama gurunya menggelar upacara di hutan keramat yang tak pernah berani dimasuki siapapun. Pohon-pohon besar menjulang bagai raksasa bisu, menyaksikan api obor yang berkobar liar. Mantra kuno meluncur dari bibirnya dengan lancar, menggema di antara desir angin yang mencekam. Ia menaburkan bunga setaman bercampur darah hewan korban ke atas tanah yang basah. Dalam sekejap, tanah itu bergetar seolah membalas panggilan gaib yang dipaksakan. Bayangan hitam berwujud samar muncul menari-nari di sekeliling lingkaran ritual. Badarawuhi merasakan tenaga yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya. Wajahnya dipenuhi senyum tipis, tanda ia mulai menikmati kuasa kegelapan itu. Dari balik pepohonan, burung hantu melengking panjang, seakan menjadi saksi kebangkitan kekuatan terlarang. Tak butuh waktu lama, murid-murid lain mulai mengakui kehebatan Badarawuhi. Meski hati mereka diliputi rasa ngeri, ia bukan lagi sekadar murid, melainkan pewaris utama ilmu hitam sang calon arang. Langkahnya semakin angkuh, seolah bumi bergetar tiap kali ia melangkah. Dari bibirnya terucap kata-kata yang mampu mengutuk siapa saja yang menentang kehendaknya. Desa-desa tetangga perlahan merasakan imbas dari kekuatannya. Panen gagal, ternak mati mendadak, dan anak-anak sering terbangun sambil menjerit histeris di tengah malam. Namun Badarawuhi tak peduli pada jeritan manusia biasa. Yang ia inginkan hanyalah kejayaan abadi dalam gelapnya malam. Senyum dinginnya menjadi tanda bahwa ia siap menantang takdir sekalipun. Dalam dirinya, kegelapan telah menemukan rumah sejati. Malam-malam berikutnya semakin penuh teror ketika Badarawuhi mulai berani turun ke pemukiman. Bayangan tubuhnya sering terlihat di atap rumah, menatap tajam jendela yang terbuka. Warga yang melihat hanya mampu menutup pintu rapat-rapat sambil membaca doa. Tak ada yang berani melawan karena kutukannya dianggap tak tertandingi. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah meski hanya untuk mengambil air.
Bahkan anjing-anjing desa menolak menggonggong saat ia melintas, seolah mengakui siapa penguasa sesungguhnya. Dari balik pekat malam, tawa lirihnya terdengar memecah keheningan, seperti irama yang menandai kemenangan kegelapan atas cahaya. Nama Badara Wuhi kian meluas sebagai tanda bahaya yang tak terhentikan. Guru calon Arang tersenyum puas melihat perubahan muridnya. Ilmu yang diwariskan kini tumbuh menjadi kekuatan yang semakin tak terkendali. Badara Wuhi diperlakukan layaknya putri mahkota kegelapan. Ia diberi kebebasan penuh untuk mengasah kemampuan tanpa batas. Setiap ritual baru hanya memperkuat aura gelap yang menyelubungi tubuhnya. Dari rambut hingga ujung kakinya, seolah ada bayangan api hitam yang selalu berputar. Warga desa mulai percaya bahwa ia bukan lagi manusia biasa, melainkan perwujudan roh jahat. Namun Badara Wuhi sendiri merasa dirinya sedang menuju takdir agung. Ia percaya dunia akan tunduk di bawah kuasa namanya. Ambisi itu membara seperti api yang tak pernah padam. Namun, di balik kekuatannya, tersimpan kerinduan yang tak pernah ia ungkapkan. Badara Wuhi sering menatap bulan purnama dengan mata berkaca-kaca. Ada bisikan lembut dalam hatinya yang merindukan kehidupan biasa. Ia ingin berlari di padang rumput, tertawa tanpa rasa takut, dan tidur tanpa bayangan kutukan. Tapi suara gurunya selalu mengingatkan, kekuatan adalah jalan satu-satunya. Hatinya pun terbelah antara ambisi dan kerinduan. Setiap kali menutup mata, ia mendengar jeritan korban-korban tak bersalah. Jeritan itu mengusik tidur panjangnya, membuat tubuhnya menggigil. Namun begitu ia bangun, senyum dingin kembali menutupi wajahnya. Perasaan itu hanya menjadi rahasia yang ia pendam sendiri. Desa-desa sekitar mulai berunding mencari jalan keluar. Para tetua mencoba memanggil dukun-dukun sakti untuk menghadapi kengerian itu. Namun setiap usaha selalu berakhir sia-sia. Badara Wuhi terlalu kuat, terlalu jauh dari jangkauan manusia biasa. Meski begitu, ada bisikan bahwa satu-satunya cara adalah memutus hubungan murid dengan gurunya. Jika calon Arang berhasil dipisahkan darinya, maka kekuatan Badara Wuhi perlahan bisa dilemahkan. Sayangnya, tak seorang pun berani mendekati kediaman gurunya yang penuh dengan penjaga gaib. Desa pun terjebak dalam ketakutan tanpa akhir. Doa-doa hanya menjadi senjata terakhir yang bisa mereka panjatkan. Namun langit seakan tetap membisu, tak menjawab jeritan mereka. Badara Wuhi semakin menikmati ketidakberdayaan orang-orang di sekitarnya. Baginya, ketakutan mereka adalah mahkota yang lebih indah daripada emas. Ia berjalan dengan kepala tegak, membiarkan bayangan hitam selalu mengikuti langkahnya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan belati yang menusuk ke sanubari orang lain. Dalam hati, ia tahu bahwa jalannya semakin jauh dari cahaya. Namun rasa haus akan kekuasaan membuatnya tak peduli. Ia ingin dikenal, ditakuti, dan diingat sebagai legenda kelam sepanjang masa. Suara tawa lirihnya kini menjadi lagu malam di desa. Lagu yang menandai kebangkitan murid calon Arang, Badara Wuhi. Dari sinilah kisah kegelapan itu semakin sulit dihentikan. Kabar tentang Badara Wuhi sampai ke telinga kerajaan, membuat para pejabat resah. Raja memanggil para pendeta dan resi untuk mencari solusi. Mereka mempelajari naskah-naskah kuno, berharap menemukan cara untuk menahan kekuatan murid calon Arang. Dari berbagai kitab, ditemukan ramalan bahwa murid kegelapan hanya bisa ditundukkan dengan pengorbanan besar. Sebuah jiwa suci harus rela menyerahkan hidupnya demi menutup jalur ilmu hitam itu. Namun, siapa yang cukup berani menghadapi Badara Wuhi secara langsung? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti bayangan hitam. Sementara itu, desa-desa terus terhimpit rasa takut yang tak ada habisnya. Keputusasaan makin terasa, seolah cahaya semakin jauh. Badara Wuhi mulai merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Ia tahu kerajaan sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Alih-alih takut, ia justru semakin haus akan pertarungan. Baginya, semakin banyak yang menentang, semakin besar pula pembuktian kekuatannya. Ia memperdalam ilmu sihir malam demi malam, memanggil makhluk gaib yang lebih mengerikan. Tubuhnya kini sering diselimuti asap hitam saat melakukan ritual. Mata merahnya berkilat seperti bara api di kegelapan. Suara gumamannya mengguncang tanah, membuat bumi seakan ikut bergetar. Warga yang mendengar dari kejauhan hanya bisa bersembunyi. Dalam hatinya, Badara Wuhi menantang seluruh dunia untuk menghentikannya. Namun ia yakin, tak seorang pun sanggup melakukannya.